Kalau kita ngomongin pemilu, keadilan itu udah pasti nomor satu kan. Tapi, gimana ceritanya kalau ada keputusan resmi yang rasanya kok nggak adil? Nah, di Indonesia ternyata ada loh jalur yang jelas banget buat memperjuangkan itu. Yuk kita telusuri bareng-bareng prosesnya. Coba deh bayangin, Anda ini peserta pemilu. Terus tiba-tiba keluar keputusan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang Anda rasa merugikan banget. Mau ngapain? Diem aja? Tentu enggak. Tenang, sistem demokrasi kita udah nyiapin jawabannya. Ada alur khusus buat situasi kayak gini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bahas solusinya, kita perlu sepakat dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sengketa pemilu? Soalnya, dalam konteks hukum, definisi yang pas itu adalah kunci dari segalanya. Intinya tuh gini, sengketa proses pemilu itu terjadi setiap kali ada peserta pemilu yang ngerasa dirugiin sama sebuah keputusan resmi dari KPU. Bisa jadi sengketanya antara sesama peserta, tapi yang paling sering ya antara peserta pemilu melawan KPU sebagai penyelenggaranya. Contohnya apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari partai politik yang nggak lolos verifikasi terus ngerasa ada yang nggak beres, sampai calon anggota legislatif yang namanya tiba-tiba hilang dari daftar. Pokoknya, setiap surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU itu punya potensi jadi pemicu sengketa. Oke, terus gimana cara mulainya? Kalau udah yakin mau maju, disinilah ketelitian Anda diuji. Ada beberapa langkah awal yang penting banget dan nggak boleh sampai salah. Langkah pertama, jelas, ajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu. Anda bisa datang langsung ke kantornya atau biar lebih gampang lewat online aja di portal SIPS. Begitu permohonan masuk, Bawaslu bakal langsung periksa kelengkapan berkasnya. Kalau semua syaratnya terpenuhi, permohonan Anda bakal resmi diregistrasi. Nah, dari sinilah mesin keadilan mulai berjalan. Nah, ini dia bagian yang paling krusial dan sering banget orang kelewat waktu. Anda cuma punya waktu 3 hari kerja. Ingat ya, 3 hari kerja, bukan hari kalender. Buat ngajuin sengketa sejak keputusan KPU itu diterima. Kenapa secepat itu? Ya karena semua tahapan pemilu itu harus berjalan sesuai jadwal yang ketat. Jadi di sini, kecepatan itu segalanya. Permohonan Anda juga nggak bisa asal-asalan, harus padat berisi. Ada 4 pilar utama yang wajib ada. Pertama, identitas Anda sebagai pemohon harus jelas. Kedua, sebutin keputusan KPU mana persisnya yang mau digugat. Ketiga, kasih alasan yang logis dan rinci kenapa keputusan itu merugikan. Dan yang terakhir, yang paling penting, lampirkan bukti-bukti pendukung. Tanpa 4 ini, kasus Anda nggak akan maju. Begitu permohonan Anda terdaftar, prosesnya tuh nggak langsung masuk ke persidangan yang tegang loh. Sistem kita mengutamakan jalur damai dulu. Nah, inilah yang disebut jalur pertama, mediasi. Pendekatannya lebih kolaboratif. Tujuan mediasi itu sebetulnya simple, bukan buat cari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tujuannya adalah mempertemukan pihak yang berselisih, lalu Bawaslu bertindak sebagai penengah yang netral. Harapannya ya bisa ketemu jalan tengah, solusi yang bisa diterima bareng-bareng. Kalau mediasinya berhasil alias ketemu kata sepakat, maka sengketa dianggap selesai sampai di sini. Hasil akhirnya adalah sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Ini jadi bukti hukum kalau masalahnya sudah beres secara damai. Pertanyaan bagus. Mediasi kan jalur ideal, tapi namanya juga diskusi, nggak selalu berhasil kan? Gimana kalau dua-duanya sama-sama keras, nggak mau ngalah, dan diskusinya mentok? Nah, kalau ini terjadi, prosesnya belum berhenti. Kalau jalur damai menemui jalan buntu, barulah kita masuk ke jalur kedua, adjudikasi. Di tahap inilah, Bawaslu akan memulai sebuah proses yang jauh lebih formal, yang suasananya udah mirip banget sama persidangan di pengadilan. Biar lebih jelas, lihat deh perbedaannya. Mediasi itu tujuannya mencari kesepakatan, prosesnya diskusi tertutup, dan hasilnya perjanjian damai. Adjudikasi beda total. Tujuannya adalah menghasilkan putusan hukum, prosesnya lewat sidang terbuka untuk umum, dan hasilnya adalah sebuah keputusan yang sifatnya mengikat secara hukum. Di dalam adjudikasi, Bawaslu akan membentuk majelis pemeriksa yang bertindak seperti panel hakim. Mereka inilah yang akan mendengarkan argumen dan memeriksa semua bukti dari kedua belah pihak. Dan yang paling penting di sini adalah transparansi. Semua sidangnya dari awal pemeriksaan sampai pembacaan putusan wajib terbuka untuk umum. Siapapun boleh lihat. Inilah puncak dari proses adjudikasi. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu itu bukan lagi sekedar saran atau rekomendasi. Sifatnya final dan mengikat. Artinya, semua pihak yang bersengketa suka tidak suka, wajib hukumnya untuk menjalankan apapun isi putusan itu. Nggak ada tawar-menawar lagi. Oke, kita udah lihat semua alur teknisnya yang lumayan detail ya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua mekanisme yang kelihatannya rumit ini begitu penting? Jawabannya, ini semua kembali ke jantung demokrasi itu sendiri.
Slogan dari Bawaslu ini rasanya udah merangkum semuanya dengan sangat baik. Tujuan akhir dari semua proses ini, dari mediasi sampai adjudikasi, ya cuma satu, menegakkan keadilan pemilu. Ini adalah jaminan dari negara bahwa setiap suara itu berharga dan setiap prosesnya bisa diuji secara adil. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau sebuah negara punya sistem penyelesaian sengketa yang jelas, terbuka, dan transparan seperti ini, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan kita semua pada demokrasi? Karena pada akhirnya, yang penting itu bukan cuma siapa pemenangnya, tapi juga keyakinan kita bahwa kemenangan itu diraih lewat cara-cara yang adil.